Selamat datang di konten pendidikan. Bersama Asap Channel, kita akan membahas tentang pembelajaran matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas contoh 1.3 ya, halaman 12. Pembelajaran selanjutnya kita akan membahas contoh 1.4. Buktikan bahwa jika A lebih besar dari 1 dan N lebih besar dari M, dengan N dan M bilangan bulat negatif, maka A pangkat N lebih besar dari A pangkat M. Bukti, karena N lebih besar dari M dengan N dan M bilangan bulat negatif, maka min N dan min M adalah bilangan bulat positif dan min M lebih besar dari minus N. Karena A lebih besar dari 1, maka A pangkat minus M per A pangkat minus N sama dengan A pangkat N per A pangkat M. Lebih besar dari 1. Gunakan sifat A pangkat minus M sama dengan C per AM. Sifat ini adalah merupakan yang kita pelajari sebelumnya di sifat 1.1 kalau tidak salah ya. Ketika dia berpangkat minus M, rumusnya adalah C per A pangkat M. A pangkat N per A pangkat M lebih dari 1. Maka A pangkat N lebih besar dari A pangkat M. Terbukti.
Kita masuk ke contoh 1.5. Berdasarkan sifat perkalian dengan bilangan 7, tentukan angka satuan dari 7, 1, 2, 3, 4 tanpa menghitung tuntas. Perhatikan angka satuan dari perpangkatan dari 7 berikut. Kita buat tabelnya terlebih dahulu. Karena kita adalah bilangan 7, maka kita buat perpangkatan 7. Jadi 7 pangkat 1 nilainya adalah 7. Angka satuan yaitu 7. Angka satuan yaitu angka yang berada paling ujung sebelah kanan. Kemudian 7 pangkat 2 sama dengan 7 kali 7. Hasilnya adalah 49. Angka satuannya adalah 9. 7 pangkat 3 sama dengan 7 kali 7 kali 7. Maka nilainya adalah 343. Angka satuannya adalah 3. Dan seterusnya. Coba lanjutkan langkah berikutnya untuk menemukan angka satuan 7 pangkat 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Cermati sifat satuan pada tabel di atas. Saat periode keberapakah berulang? Selanjutnya, manfaatkan sifat-sifat perpangkatan dan perkalian bilangan berpangkat. Jadi itu saja untuk contoh 1.5. Kemudian 5 ada pangkat pecahan. Misalkan A bilangan real dan A tidak sama dengan 0. M bilangan bulat positif. Maka 1/A pangkat M sama dengan P adalah bilangan real positif. Sehingga P pangkat M sama dengan A. Selanjutnya kita akan analisis sifat perpangkatan bilangan real dengan pangkat pecahan. Kemudian ada definisi 1.5. Misalkan A bilangan real dan A tidak sama dengan 0, M, N bilangan bulat positif. Positif ya. Didefinisikan A pangkat M per N sama dengan A pangkat 1/N tutup kurung pangkat N. Halaman 14. Kita ke halaman 15. Ada sifat 4. Misalkan A bilangan real dengan A lebih dari 0 atau lebih besar dari 0. P per N dan M per N adalah bilangan pecahan. N tidak sama dengan 0. Maka A pangkat M per N dikali A pangkat P per N tutup kurung sama dengan A berpangkat M ditambah P per N sama dengan A pangkat M ditambah P per N. Bukti. Berdasarkan sifat 4, jika A bilangan real dan A tidak sama dengan 0, M, N adalah bilangan bulat positif. Maka A pangkat M per N sama dengan A
berpangkat 1/n berpangkat M. Oh, dia berada di definisi 1.5 ya. Dengan demikian, A pangkat M per N dikali A berpangkat P per N sama dengan A berpangkat 1/n tutup kurung pangkat N dikali A pangkat 1/m tutup kurung berpangkat P. Ya. Di M kali 1 M, P kali 1 1, berarti M kali M ditambah P per N. Sama dengan A dalam kurung A pangkat 1/n dikali A pangkat 1/n sebanyak M faktor dikali A pangkat 1/n dikali A pangkat 1/n sebanyak P faktor. Ya, seperti biasa dia dikalikan oleh tergantung berapa banyak faktornya. Sama dengan A pangkat 1/n dikali A pangkat 1/n sebanyak M ditambah P faktor sesuai dengan sifat 1. Berdasarkan definisi 1.5 dalam kurung A pangkat 1/n pangkat M sama dengan A pangkat M per N sama dengan A pangkat M per N. Sehingga diperoleh dalam kurung A pangkat M per N dikali A pangkat P per N sama dengan A pangkat 1/n tutup kurung berpangkat M ditambah P sama dengan A tutup kurung pangkat M ditambah P per N. Sifat 5. Jika A adalah bilangan real dengan A lebih dari 0, M per N dan P per Q bilangan pecahan dengan Q, N tidak sama dengan 0, maka A pangkat M per N dikali A pangkat P per Q sama dengan A berpangkat M per N ditambah P per Q. Bukti sifat 5, coba sendiri. Selanjutnya ada uji kompetensi 1.1. Sederhanakanlah hasil operasi bilangan berpangkat berikut. 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 9 dikali 2 pangkat 12. Itu adalah tugas untuk siswa ya. Kemudian 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 6 dikali 4 pangkat 6. Hasilnya adalah ya lumayan banyak. Kemudian 2 dengan menggunakan sifat bilangan berpangkat. Sederhanakan bentuk berikut. Sifat bilangan sederhanakan bentuk berikut. Ketika dia disederhanakan berarti 2x pangkat 3 berarti 2x dikali 2x dikali 2x dikali 7x pangkat 4 7x dikali ya sebanyak 4 kali 3x sebanyak 2 kali kemudian B siswa diajak untuk menyederhanakan bentuk minus 2P per Q tutup kurung dikali min Q pangkat 4 berarti min Q kali min Q hasilnya positif Q ya dikali 2/5 kali P pangkat 2.
A, B, C, D, E, F, G. Wah, lumayan banyak dan lumayan bahkan cukup susah ya. 3. Hitunglah hasil operasi bilangan berpangkat berikut. Minus 2/3 pangkat 4 dikali 1/2 dikurangi 1/6 pangkat 2. Empat, hitunglah 1 pangkat minus 4 ditambah 2 pangkat minus 4 ditambah 3 pangkat minus 4 ditambah 4 pangkat minus 4 ditambah titik-titik. Per 1 pangkat minus 4 ditambah 3 pangkat minus 2 ditambah 5 pangkat minus 7 ditambah 7 pangkat minus 4 ditambah titik-titik. Jadi yang di atas adalah nilai yang berderet 1, 2, 3, 4, sedangkan yang di bawah adalah nilai yang melewati angka 1. Jadi 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Pokoknya ini adalah apa ya? Uji kompetensi 1.1. Kemudian kita masuk di 6. Menurut buku ini di bagian 6 terdapat materi bentuk akar. Bentuk akar. Pengakaran dalam kurung penarikan akar. Suatu bilangan merupakan kebalikan dari pemangkatan suatu bilangan. Akar dilambangkan dengan notasi seperti berikut. Ya. Kemudian ada definisi 1.6. Misalkan A bilangan real dengan A lebih dari 0. P per Q adalah bilangan pecahan dengan Q tidak sama dengan 0. Dan Q lebih dari atau sama dengan 2. Dua pangkat P per Q sama dengan C, sehingga C sama dengan Q akar A pangkat P, atau A pangkat P per Q sama dengan Q akar A pangkat P. Perhatikan permasalahan berikut. Masalah 1.4. Seorang ahli ekonomi menemukan hubungan antara harga, atau bisa disingkat H kecil, dan banyak barang dalam kurung B kecil yang dinyatakan dalam persamaan H sama dengan 3, di mana 3 akar B pangkat 2. Jika nilai B sama dengan 8, maka berapa nilai H? Oke, ketahui adalah nilai B sama dengan 8, maka berapa nilai H? Alternatif penyelesaian. H sama dengan 3. 3 akar B pangkat 2 jika dan hanya jika H sama dengan 3. 3 akar nilai B-nya adalah 8 ya. Nilai B sama dengan 8. 3 di mana 3 akar 8 pangkat 2 jika dan hanya jika H sama dengan 3. Mana 3 akar 64. Di mana ambil 64? Dari 8 akar 2. Jadi 8 akar 2 yaitu
8 dikali 8. Hasilnya adalah 64. Lanjut. Jika dan hanya jika H sama dengan 3. 3 akar 4 dikali 4 dikali 4. 4 dikali 4. 8. 16 ya. 4 kali 4 16. Dikali 4 lagi hasilnya 64. Sama dengan 3 dikali 4. Jika dan hanya jika H sama dengan 12. Kenapa bisa 3/4? Kenapa bisa 3 dikali 4? Karena nilainya digabungkan supaya kita dapat menentukan nilai bilangan. Nilai bilangan real atau bilangan bulat dari H. Karena kalau nilai H sama dengan 3, 3 akar 4 dikali 4 dikali 4 itu hasilnya cukup rancu. Sehingga kita harus mengecilkannya ke dalam bilangan bulat. Sehingga didapatlah 3 dikali 4. 3 kali 4 hasilnya adalah 12. Jadi nilai H-nya adalah 12. H itu apa? H adalah harga. Harga disingkat dengan H. Selanjutnya, akar Kn atau akar pangkat N dari suatu bilangan A ditulis sebagai N akar A. Dengan A adalah bilangan pokok atau basis dan N adalah indeks atau eksponen akar. Bentuk akar dapat diubah menjadi bentuk pangkat dan sebaliknya. Sebelum mempelajari bentuk akar, kamu harus memahami konsep bilangan rasional dan irasional terlebih dahulu. Bilangan rasional berbeda dengan bilangan irasional. Bilangan rasional adalah bilangan real yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Dengan A dan B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Karena itu, bilangan rasional terdiri atas bilangan bulat, bilangan pecahan biasa, dan bilangan pecahan campuran. Sedangkan bilangan irasional adalah bilangan real yang bukan bilangan rasional. Bilangan irasional merupakan bilangan yang mengandung pecahan desimal, tak terhingga, dan tak berpola. Contoh bilangan irasional misalnya akar 2. Akar 2 sama dengan 1,414. Iya ya. Bilangan irasional misalnya akar 2. Nilainya sama dengan 1,414. E sama dengan 2,718 dan pi sama dengan 3,14. Bilangan irasional yang menggunakan tanda akar dinamakan bentuk akar. Tetapi ingat, tidak semua bilangan yang berada dalam tanda akar merupakan bilangan irasional. Contoh, akar 25 dan akar 64 bukan
bentuk akar. Karena nilai 25 adalah 5 dan nilai 64 adalah 8. Keduanya bukan bilangan irasional. Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Akar 20 adalah bentuk akar ya, karena tidak memiliki nilai yang bilangan bulat atau nilai yang pasti. Sedangkan 3 akar 27 bukan bentuk akar. Karena 3 akar 27 sama dengan 3. Ada yang bertanya, kenapa bisa 3, Pak? Nah, itu merupakan pertanyaan yang bagus. Jadi 3 itu kita memperoleh dari 3 akar 27, di mana 3 akar 27 sama dengan 3 akar 3 dikali 3 dikali 3. Jadi 3 akar 9 dikali 3. 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Sehingga hasilnya adalah 3. Hasil dari 3 akar 27 sama dengan 3. 27 bisa dibagi sebanyak 3 kali. Selanjutnya ada 7 hubungan bentuk akar dan bilangan berpangkat. Kita akan membahasnya pada pertemuan selanjutnya ya. Oke. Terima kasih telah menyaksikan channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.